Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para pejuang NIP, dimanapun Anda berada ya. Jumpa kembali bersama saya, Om Alman, di channel Sang Tutor. Kembali kita membahas materi untuk persiapan tes bagi yang belum tes ya. Nah, teman-teman, ini merupakan pembahasan ke-74. Nah, yang pada kali ini saya akan membahas soal figural. Kemarin dan hari ini saya mendapatkan informasi mengenai soal figural terbaru yang baru muncul di tahun ini, soal gambar, di mana 2 tahun kemarin itu nggak ada bentuk soal seperti ini, dan ternyata ada bentuk baru yang muncul. Dan saya tanya dari 3 orang, ternyata mereka juga dapat bentuk soal seperti itu ya. Nah, saya punya contoh soal seperti itu dan akan saya ajarkan bagaimana cara menjawabnya, cara mencari jawaban yang benar. Perhatikan pembahasannya sampai selesai, jangan setengah-setengah. Baik, itulah tadi bentuk soal ya, figural terbaru teman-teman. Inilah bentuk soal terbaru. Dan saya lihat di buku saya ya, bentuknya memang nggak ada seperti ini, dan ya saya katakan memang baru ya. Tapi ini bagian dari soal namanya ya apa namanya, bagian soal dari deret figural, deret gambar teman-teman ya, deret gambar. Nah, kita diberikan 9 kotak seperti ini ya. Kita akan cari tanda tanya kira-kira apa yang cocok diisi oleh A, B, C, D error. Yang jelas teman-teman, yang jelas kita melihat pola ya, ingat ya, kita melihat pola dari baris pertama dan baris kedua. Nah, dari kedua pola ini teman-teman, dari 2 baris ini kita gunakan untuk pola ketiga coy. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat pola pada baris pertama itu gimana? Ya, itu bapak saya mau tidur ya. Dia mau keluar, kunci dulu pintu ya. Nah, oke, saya di kampung teman-teman. Jadi mohon maaf kalau tampil seperti ini ya. Ada orang lalu lalang, nggak apa-apa, yang penting fokus saja pada soal. Nah, oke. Di sini teman-teman, kalau Anda lihat bagaimana perubahan ya, apa hubungan antara kolom 1 ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kalian harus pintar-pintar berpikir kira-kira apa hubungannya dari gambar 1, 2, 3 tersebut. Nah, teman-teman, kalau kalian bisa cepat berpikir, maka kalian akan bilang bahwa oh, ternyata ini kalau kita gabung 1 tambah 2 itu menghasilkan gambar 3 coy. Nah ya, artinya apa? Gambar 3 itu merupakan gabungan dari gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang sama juga dengan ini yang baris kedua teman-teman. Baris kedua itu jika Anda gabungkan ya, gambar 1 gambar 2 ya, maka hasilnya nanti gambar 3 coy. Nah, oke, ingat. Jadi intinya adalah untuk soal seperti ini, lihat pola baris pertama, lihat pola baris kedua digunakan untuk di baris ketiga. Nah, artinya kalau kalian gabungkan yang gambar 1 dan gambar 2 ini, ya nanti hasilnya seperti apa? Kita lihat ya. Kita lihat. Cara gampangnya teman-teman adalah cari yang salah dulu. Kenapa? Karena mencari kesalahan lebih gampang dari mencari kebenaran ya. Kita lihat teman-teman. Di gambar kalau digabung ya, digabung gambar 1 gambar 2, Anda lihat teman-teman, di gambar 2 ini kan hanya 1 warna hitam, warna putih coy. Artinya saya bisa langsung coret salah error. Oke, salah juga C. Kenapa? Karena 2 warna putih. Ini kan cuma 1 warna putih. Salah juga Bravo, salah juga Alpha.
Ya, jadi banyak sebenarnya cara-cara untuk mengandalkan soal seperti ini. Anda bisa coret-coret. Intinya lihat pola pada baris 1, baris 2 ya. Nah, jadi yang mana yang pas jawaban teman-teman? Yang pas adalah di sini ya. Saya lihat apa? Saya lihat hanya ini saya gambar yang warna putih. Ternyata ada A, B, D, E, A, B, C dan E itu gambar putihnya lebih dari satu ya. Oke, jadi banyak sebenarnya cara teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah delta. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 2. Baik, kita lanjut ke soal berikut nomor 2. Jadi masih dengan bentuk gambar ya, soal figural yang terbaru. Baik teman-teman. Jadi caranya adalah saya ulangi, Anda perhatikan setiap perubahan hubungan antara setiap baris ya, setiap baris. Kita lihat teman-teman, setiap baris ya. Ini baris 1 ya, baris 1, ini baris kedua ya. Nah, sekarang ini baris ketiga gimana gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, nah sekarang kita lihat lagi hubungannya apa? Ini ya, ini yang dicari ya. Ini apa kira-kira yang mengisi di sini coy ya? 9 kotak gitu. Nah, sebenarnya hampir mirip tadi dengan nomor 1 teman-teman. Jadi ini harus cepat berpikir. Sebenarnya hampir mirip dengan nomor 1, cuman ada perubahan warna di situ ya. Jadi banyak sekali perubahan yang kalian harus perhatikan, yang termasuk perubahan warna juga ya. Nah, artinya apa? Ini di samping Anda jumlahkan, ada juga namanya perubahan warna ya, perubahan warna. Artinya apa? Ketika digabung gambar 1 dan gambar 2, maka di gambar 3 itu warnanya langsung berbeda. Yang putih jadi hitam, hitam jadi putih. Ya sudah, berarti sekarang saya coba kita sekarang yang ini teman-teman, yang gambar 2 ini sudah ada hasil gabungannya. Artinya tinggal di sini ya apa ya. Nah, berarti kalau kita lihat ya, yang ini kan warna putih ya, harusnya di gambar kedua harus warna hitam ya, bukan lagi warna putih teman-teman. Nah gitu ya. Nah, jadi karena ini gambar putih salah ya, ini gambar hitam, ini gambar hitam, ini gambar hitam. Jadi yang salah adalah salah alfa, salah delta ya. Oke. Nah, tinggal apa? B, C dan E. Nah, jadi ingat gambarnya ya harus seperti ini. Berarti ini salah karena dia di kanan coy ya, arah kanan. Nah, antara B atau C, di mana posisinya, yang mana yang tepat. Nah, bedanya apa B dan C adalah pada posisi ya, pada posisi. Tahu posisi? Temannya tentara ya. Baik, teman-teman. Jadi ketika Anda lihat di sini ya, ini sama ini tetap posisi teman-teman. Jadi tetap tidak berubah, tidak berpindah dia. Artinya yang ini juga harus di tengah-tengah, nggak mungkin di sini ya. C jawabannya gitu ya. Jadi banyak sekali Anda harus perhatikan perubahannya, mulai dari gabungan, perubahan warna, perubahan posisi dan lain-lain. Baik, soal berikut nomor 3. Oke, baik. Soal berikut nomor 3. Nah, nomor 3 ini gimana caranya? Pilihlah salah satu gambar di bawah ini untuk mengetikkan tanda tanya ya. Nah, oke. Ini baris 1 ya. Nah, ini baris kedua. Ini yang dicari, baris ketiga apa teman-teman? Nah, kira-kira apa gambar yang bisa mengisi tanda tanya ya? Oke. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, apa hubungannya teman-teman? Langsung gambar 3 di sini. Ternyata teman-teman, ini juga digabung ya. Digabung. Kemudian nanti ini tanda silang dihilangkan, diganti oleh tanda lingkaran untuk disimpan di setiap ujungnya. Oke. Nah, artinya sama juga dengan ini teman-teman. Berarti nanti tanda lingkarannya juga ada 4 ya. Ada 4. Ini hanya 2 coy. Ini juga 2. Ini 4, tapi harus gambar lingkar. Ini 3 ya. Tapi gambar lingkarannya harus di luar ini, harus di luar teman-teman ya. Oke, jadi yang benar adalah jawabannya C, gitu ya. Nah, intinya banyak sekali lah poin-poinnya gitu ya, harus kalian perhatikan. Baik, soal berikut nomor 4. Oke, baik, soal berikut nomor 4. Nah, nomor 4 ini teman-teman, dicari dua kotak yang kosong teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan soalnya nggak seperti ini, hanya satu kotak saja, tapi sebenarnya gampang juga ya. Oke, Anda lihat ya, ini baris 1 ya. Nah, ini hapus ya, ganti warna saja di sini.
Saya simpan di samping kiri supaya berbeda ya. Nah, ini baris 1 ya. Ini baris kedua, ini baris ketiga gitu ya. Oke, baik. Nah, apa yang bisa mengisi tanda tanya? Yang jelas, baris ketiga lah sebagai acuan untuk menjawab baris 1 dan baris 2. Nah, saya pertama-tama Anda lihat dulu posisi dari ini ya. Oke, tanda tambah, tanda kali, tanda tambah ya. Artinya teman-teman, karena ini sudah ada tanda tambah di sini. Nah, berarti nanti kalau Anda lihat harusnya ini juga nanti posisinya begini ya. Oke. Nah, silang ya, harus silang teman-teman. Oke, harus silang seperti itu. Ya gitu. Sekarang cek yang mana yang bukan silang, coret, salah dia. Ini salah. Kenapa? Karena dia bukan silang. Ini juga salah. Kenapa? Karena dia bukan silang, coy. Oke, tinggal apa? A, C, atau delta. Ya. Nah, atas juga silang semua. Nah, sekarang perhatikan lagi yang objek warna hitamnya. Yang objek warna hitam, teman-teman, di baris 3 itu ada yang hitamnya 2, ada 1. Ya, artinya ini juga ada, sudah 1, ada 2. Nah, artinya untuk di sini juga ini sudah ada 2, berarti sisa yang hitam 1. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ada 2 hitam di sini. Ini salah, coy, ya. Nah, jawabannya apa? Antara C atau delta, kira-kira jawabannya yang mana, ya. Nah, kalian mungkin yang mau pilih C, pilih D, silakan tuliskan di kolom komentar ya. PR buat kalian. Baik, soal berikut nomor 5. Baik, soal berikut nomor 5. Pilihlah salah satu gambar di bawah ini untuk mengartikan tanda tanya ya. Baik. Oke, teman-teman, ini saya ulangi ya. Ini gambar 1 ya. Ini gambar baris pertama ya. Ini baris kedua, ini baris ketiga ya. Baik. Kita lihat ya. Sama juga teman-teman dengan yang gambar sebelumnya. Kita, kalau Anda lihat teman-teman, dari mana asalnya gambar 2 ya? Dari mana? Dari gabungan antara gambar ya, atas bawah ditambah teman-teman ya. Nah, atas bawah ditambah dia. Digabung ya. Digabung ya, nanti seperti ini bentuknya ya, ini. Kalau untuk gambar 3 ya, gambar 3 ini di apa? Ini disatukan dalam satu gambar ya. Jadi ini digabung semua teman-teman. Kalau ini cuma saling berdempetan ya, dihimpitkan. Kalau untuk gambar 3 langsung disatukan semua gambarnya ya. Kita lihat. Oke, paham ya? Nah, sekarang ini juga teman-teman. Ini kan kalau disatukan gambarnya seperti ini. Benar ya? Nah, sekarang ini gimana ini? Gimana? Berarti kalau digabung ya, untuk posisinya ya, posisi teman ini. Saya coba coret teman yang salah. Yang salah itu adalah laki-laki ya. Yang salah ini teman-teman ya. Ini nggak mungkin ya. Kenapa ada yang hilang tanda garis di sini? Oke, nggak boleh tanda garis hilang. Jadi ini salah ya. Harus ada gini. Ini salah. Terus ini salah juga teman-teman ya. Nah, antara A, C, dan delta. Baik. Ya. Kemudian teman-teman, kita lihat lagi. Anda lihat bahwasanya kalau ini digabung, ini garisnya 1 ini ya. Ini garisnya nggak ada ya, hilang di sini. Oke, berarti yang ini salah. Kenapa? Karena ada garis ini teman-teman ya, harusnya itu digabung, garisnya hilang di sini ya. Oke. Nah, ini salah teman-teman, salah di sini. Oke, nah sudah jelas ya. Perhatikan gambar ini A dan D sama ya. Sama, berarti sisa lihat di bawah lagi. Saya sudah coret ya, ini salah juga ya, antara A atau delta. Sekarang kita cek di sini teman-teman. Nah, ini kalau digabung gimana? Kalau digabung ya, apakah seperti ini, apakah seperti ini? Ya, bedanya apa antara A dan delta teman-teman? Bedanya ada di ya mana ya? Oke, bedanya ada di mana ya? Ya. Nah, bedanya ada di ya, yang gambar D ada garis lurus tengah-tengahnya, ini nggak ada ya. Harusnya apa? Harusnya nggak ada kan? Kenapa? Karena contoh ini teman-teman, ini langsung hilang ya, pertemuan ini dan ini hilang dia di sini ya, nggak ada. Berarti salah untuk di sini. Yang benar adalah jawabannya alfa. Nah, gitu ya. Oke, baik. Soal berikut teman-teman, nomor 6. Baik, sebelum saya jawab terakhir soal nomor 6, ya saya
mau dulu menjawab pertanyaan dari para pelanggan setia Sobat CPNS ya. Ada yang tanya saya, apakah yang mau dapatkan paket tryout Sobat CPNS haruskah dapatkan buku saya? Jawabannya tidak teman-teman ya. Buku saya tidak perlu dibeli kalau Anda beli yang ini ya. Yang jelas intinya bahwasanya mau pesan ini, mau pakai ini teman-teman, tidak perlu beli bukunya ya. Nah, terbaru dari admin Sobat CPNS mengatakan bahwa di tryout pemantapan SKD ini sudah gabungan ya, sudah kami rangkum soal-soal FR hari pertama ya, hari kedua dan hari ketiga, termasuk tadi yang gambar yang saya masukkan, dan juga sudah ada soal tentang analogi hubungan kata tapi dalam bentuk kalimat ya. Oke, saya ulangi, sudah ada soal analogi tapi bentuknya dalam bentuk kalimat teman-teman ya gitu. Yang mau pakai ini, yang belum ujian silakan beli langsung teman-teman, klik di bawah. Tidak bisa per paket dibeli teman-teman ya, per satu tryout nggak boleh, harus semuanya satu kali beli semuanya teman-teman, bisa digunakan selama setahun ya. Nah, jadi berapa harganya? Itu murah sekali. Oke, ini 10 paket ya, 11 paket teman-teman. Di sini ada harganya Rp99.000 untuk premium, platinum segini ya. Nah, kemudian sudah ada juga pembahasan soalnya ya, ada skor nilainya teman-teman seperti ini. Jadi dari beberapa banyak orang yang gagal tes CPNS, tes TAT adalah masalah sebenarnya ini gampang soal-soal CPNS, cuman susahnya adalah tidak bisa mengatur waktu ya. Banyak orang gagal, kenapa? Karena tidak bisa mengatur waktu. Jadi saran saya adalah kalian harus bisa manajemen waktu ya dari sekarang, supaya nanti di aslinya Anda bisa lakukan dengan cepat ya. Jadi berapa menit TIU-nya, berapa menit TWK-nya, TKP berapa menit. Jadi dari situlah teman-teman Anda ukur diri, oh harus seperti di pembagian waktunya coy ya, seperti itu. Yang mau teman-teman langsung klik link di bawah. Ada juga teman-teman pembahasannya ini ya, pembahasan seperti ini ya. Jadi mirip seperti bentuk aslinya. Dan alhamdulillah kami berhasil menghimpun 3 hari soal-soal FR masukkan di tryout pemantapan. Anda dapat langsung klik link di bawah untuk pakai. Baik, kita bahas soal terakhir teman-teman, nomor 6. Oke, soal nomor 6 yang terakhir ya. Nah, saya perhatikan soal seperti ini soal pernah dipakai saat tes SNBT tahun 2009 ya. Saya masih ingat ya, saya pernah bahas ini di siswa saya. Nah, kita lihat teman-teman ya, ada baris 1, nah ada baris 2, ada baris 3 ya. Kalau soal yang tadi kebanyakan adalah gabungan antara 1 dan 2, sekarang dia ada perubahan, beda lagi teman-teman. Ingat, di samping penjumlahan objek, Anda lihat di perputaran ya, terus ada di penambahan objek. Tadi kan ada juga perubahan warna ya. Nah, sekarang ada namanya penambahan objek dan juga perputaran atau rotasi. Yang pertama teman-teman, Anda lihat di sini. Saya coba lihat dulu penambahan objek. Objek mana yang bertambah? Ini lingkaran ya, 1 lingkaran ya, ada 2 lingkaran, ini 3 ya. Artinya ada penambahan saat 1 lingkaran. Ini 2 lingkaran, oke. Nah, ini menjadi 4, berarti harusnya 3 lingkaran. Ini salah, kenapa? Karena 2 ya, salah alfa. Ini 2 teman-teman, salah juga, salah C. Nah, jadi bisa dicoret-coret teman-teman ya. Tapi ingat, di tes nanti tidak bisa coret layar teman-teman, nanti dikeluarkan sama pengawas ya. Baik, artinya sudah A, C salah. Sekarang kita lihat lagi, bisa lihat dulu yang di bawah teman-teman ya. Ada 3, ini 3 ya, 3, ini 5, artinya nanti sini 4 titik ya. Ini adalah 4 titik, ini tadi 3 ya. Nah, sekarang cek lagi yang mana yang 4 titik. Nah, ini teman-teman 2 di sini salah. Oke, sudah salah. ABC salah. Tinggal apa? D atau error. Sekarang perhatikan lagi perubahan apa? Perputarannya ya. Saya coba hapus ya. Ada perputaran objek. Yang mana? Itu yang selain titik ya. Itu berputar teman-teman. Berputar searah jarum jam ya, sebesar 45 derajat ya. Nah, berarti kalau Anda lihat perputarannya ini, nanti kita lihat apakah ini mana? Oke. Nah, oke, ada tambahan lagi teman-teman ya, tambahan lagi ternyata. Kalau kita lihat ada perubahan warna juga ya, ini ya, tengah-tengah hitam, putih, hitam ya. Oke. Ini putih, berarti harus hitam teman-teman. Nah, ini kita lihat
hitam. Ah, ini salah. Kenapa? Karena dia putih di sini. Oke? Nah, jadi ada lihat ya, perubahan warna juga masuk coy ya. Berarti sudah salah di error. Jawaban tepat adalah di delta. Baik. Nah, jadi teman-teman, inilah bentuk soal yang figurator baru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian sedang belajar ya. Semangat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.